Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Kianu Zaki Edison dengan NIM channel 8019. Dan di sini saya akan menjelaskan materi yang sama ataupun judul yang sama mengenai konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada investasi entitas anak dan properti investasi pada RPS sebelumnya. Tetapi pada eh, hari ini atau RPS selanjutnya ini fokus ke pembahasan, yaitu yang pertama, bagaimana akuntansi pajak atas perolehan aset tetap, bagaimana akuntansi pajak atas penjualan dan sewa aset tetap, bagaimana akuntansi pajak dan atas penyusutan aset tetap, bagaimana akuntansi pajak atas pertukaran aset tetap, dan bagaimana akuntansi pajak atas revaluasi aset tetap. Dalam mata kuliah akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmeka Putra, Ibu Heriani, dan Bapak Lutfi. Baiklah, yang pertama latar belakang. Aset tetap merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan operasional perusahaan, baik yang digunakan secara langsung maupun dalam rangka investasi maupun dalam rangka investasi jangka panjang seperti pada entitas anak maupun properti investasi. Dalam praktiknya, pengakuan dan pengukuran aset tetap tidak hanya diatur oleh standar akuntansi keuangan, tetapi juga memiliki implikasi terhadap perpajakan. Untuk perbedaan perlakuannya, perbedaan antara perlakuan akuntansi komersial dan fiskal seringkali menimbulkan perbedaan dalam pencatatan. Implikasi pajaknya khususnya terkait penyusutan, penilaian kembali, serta transaksi penjualan ataupun pertukaran aset tetap. Dan kepatuhannya, diperlukan pemahaman yang baik agar perusahaan dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Untuk yang selanjutnya itu akuntansi pajak atas perolehan aset tetap. Perolehan aset tetap dalam perpajakan diakui sebesar harga perolehan, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aset siap digunakan. Yang pertama harga beli, nilai transaksi awal pembelian aset tetap. Yang kedua biaya angkut, pengeluaran untuk transportasi aset ke lokasi penggunaan. Yang ketiga biaya instalasi, pengeluaran untuk pemasangan dan persiapan aset. Dan yang keempat pajak tidak dikreditkan, pajak yang tidak dapat diklaim sebagai kredit pajak. Untuk contoh kasusnya, harga mesin sebesar 100 juta rupiah ditambah dengan biaya angkut sebesar 5 juta rupiah ditambah biaya instalasi sebesar 10 juta rupiah sama dengan total harga perolehannya sebesar 115 juta rupiah. Untuk yang selanjutnya pelakuan pajak atas perolehan aset untuk PPN masukan jika PKP dapat dikreditkan sebagai pajak masukan yang mengurangi kewajiban pajak. Untuk biaya lain dikapitalisasi sebagai bagian dari harga perolehan aset tetap dan dasar penyusutan fiskalnya menjadi dasar penghitungan penyusutan untuk keperluan perpajakan. Selanjutnya itu ada akuntansi pajak atas penjualan aset tetap. Jika aset tetap dijual, maka selisih antara harga jual dan nilai buku akan menghasilkan laba atau rugi yang memiliki implikasi perpajakan. Yang pertama, nilai buku, nilai aset dalam pembukuan. Yang kedua, harga jual, nilai transaksi penjualan. Yang ketiga, hasil, laba atau rugi. Untuk laba, selisih positif dikenakan pajak penghasilan, dan untuk rugi, selisih negatif dapat menjadi pengurang pajak. Untuk contoh perhitungannya, nilai buku sebesar 50 juta rupiah, harga jual sebesar 70 juta rupiah, labanya sebesar 20 juta rupiah dikenakan PPh. Selanjutnya itu ada akuntansi pajak atas sewa aset tetap. Pendapatan dari sewa aset tetap dapat dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan jenis aset yang disewakan. Untuk PPh pasal 23 dikenakan untuk sewa aset tetap yang bukan tanah atau bangunan, dan untuk PPh final dikenakan untuk sewa tanah dan bangunan dengan tarif sebesar 10%. Untuk contoh perhitungan PPh final, sewa gedung sama dengan 100 juta rupiah, PPh final 10%, PPh finalnya dikali 10% sama dengan 10 juta rupiah. Implikasi perpajakannya, pajak ini final tidak dapat dikreditkan dan menjadi kewajiban final atas pendapatan sebuah. Untuk selanjutnya itu ada akuntansi pajak atas penyusutan aset tetap. Dalam perpajakan, penyusutan dilakukan berdasarkan kelompok aset, di masa manfaat, dan metode yang diatur oleh Undang-Undang Perpajakan. Untuk kelompok aset, pengelompokan berdasarkan jenis dan fungsi aset. Untuk masa manfaatnya,
periode penggunaan aset secara ekonomis, dan untuk metodenya itu garis lurus atau saldo menurun. Untuk kelompok pertama, 4 tahun masa manfaat, kelompok kedua, 8 tahun masa manfaat, kelompok 3, 16 tahun masa manfaat, dan kelompok 4, 20 tahun masa manfaat. Untuk yang selanjutnya itu perhitungan penyusutan dan perbedaan komersial dan fiskal. Untuk contoh perhitungannya, aset sebesar 120 juta rupiah dan masa manfaatnya 4 tahun. Penyusutan per tahunnya sama dengan 120 juta rupiah dibagi dengan 4 sama dengan 30 juta rupiah. Untuk akuntansi komersial, yaitu yang pertama lebih fleksibel dalam pemilihan metode, yang kedua penyusutan berdasarkan estimasi masa manfaat, dan yang ketiga metode dapat disesuaikan dengan kondisi bisnis. Untuk akuntansi fiskal, yang pertama diatur oleh Undang-Undang Perpajakan, yang kedua tarif penyusutan tetap sesuai kelompok, dan yang ketiga metode terbatas pada yang ditentukan undang-undang. Dan yang selanjutnya ada akuntansi pajak atas pertukaran dan revaluasi aset tetap. Pertukaran aset adalah pertukaran aset tetap dapat menimbulkan laba atau rugi yang dikenakan pajak. Untuk perlakuan pajak pertukaran, laba ke objek pajak, rugi biaya fiskal, nilai aset baru ke nilai wajar. Untuk contohnya, nilai buku sebesar 40 juta rupiah, nilai wajar sebesar 60 juta rupiah, dengan laba 20 juta rupiah. Dan untuk revaluasi aset, penilaian kembali aset tetap sesuai dengan nilai wajar dengan implikasi perpajakan. Perlakuan pajak revaluasinya, yang pertama selisih revaluasi dikenakan pajak final, yang kedua tidak dapat dikreditkan, yang ketiga menambah nilai aset, dan yang terakhir mempengaruhi penyusutan. Untuk contohnya, nilai buku sebesar 200 juta rupiah, nilai wajar sebesar 300 juta rupiah, dapatlah selisih 100 juta rupiah. Baiklah, kesimpulan yang dapat ditarik dari materi kali ini yaitu aset tetap memiliki peranan penting dalam kegiatan perusahaan dan memiliki implikasi perpajakan yang signifikan. Perlakuan akuntansi pajak atas aset tetap mencakup perolehan, penjualan, sewa, penyusutan, pertukaran, serta revaluasi. Untuk perolehan, harga perolehan sebagai dasar pengakuan dan penyusutan fiskal. Untuk penjualan, laba atau rugi dari selisih harga dan nilai buku. Untuk sewa, pendapatan sewa dikenakan PPh pasal 23 atau PPh final. Untuk penyusutan, metode dan tarif sesuai kelompok aset dalam Undang-Undang Perpajakan. Untuk pertukaran, laba pertukaran dikenakan pajak, rugi menjadi kurang. Dan untuk revaluasi, selisih nilai wajar dikenakan pajak final. Dan penting untuk diingat, perbedaan antara perlakuan komersial dan fiskal perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan perpajakannya. Pemahaman yang baik akan membantu perusahaan dalam mengelola aset secara efisien dan memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada investasi entitas anak dan properti investasi pada RPS 10 kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.